Amin. Terima kasih Vivin dan Pak Alex untuk pujian firman yang telah disampaikan. Ya, pujian firman tersebut mempersiapkan hati kita semua di sini untuk mendengarkan firman. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelumnya kita akan berdoa dahulu yang akan dipimpin oleh Pak Ujang Suryadi. Dipersilakan Pak Ujang. Ya, Pak Ujang, silakan. Dengeran nggak? Halo. Kurang keras Pak Ujang. Halo. Ya, bagus. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami di hari ini. Di pagi hari ini kami boleh bangun pagi dengan tidak kurang satu Bapa, masih memiliki nafas kehidupan dan panjang umur, masih berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan kesabaran, masih bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan hadir di acara kami, di acara Embun Pagi, dari awal sampai akhirnya. Saat sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami di hari ini, agar firman Tuhan yang kami dapat tertanam dalam hati kami. Terlebih Tuhan memberkati yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan isi hatimu, yaitu Pastor Paul, apa yang disampaikannya seperti benih yang ditaburkan di tanah yang subur ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan untuk pembacaan firman kita. Yang pertama, kita akan ambil dari Yeremia 52. Kita akan baca satu pasal ini yang akan dibacakan oleh Bu Nerliana. Sudah hadir. Baik, terima kasih Pak Abraham. Salam Pak Abraham. Salam. Salam. Bu Vivin, Pak Alex, salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam hari yang baru, semangat yang baru, dan pembacaan firman Tuhan dari kitab Yeremia yang terakhir, Yeremia 52 ayat 1 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakin. Sebab oleh karena murka Tuhanlah, hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemahlah mereka mengepungnya, dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu pada waktu malam
melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja, sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Zedekia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Ribla. Kemudian mata Zedekia dibutakannya. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan segala rumah di Yerusalem. Segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sebagian dari orang-orang yang paling lemah dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan pembelot-pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa para pekerja tangan diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu, untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan seluruh tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman, dan cawan-cawan, dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga pasu-pasu, perbaraan-perbaraan, bokor-bokor penyiraman, kuali-kuali, kandil-kandil, cawan-cawan, dan piala-piala, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang, laut yang satu itu, dan ke-12 lembu tembaga yang ada di bawah kereta penopang yang dibuat oleh Raja Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Adapun tiang-tiang itu, satu tiang 18 hasta tingginya, dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya, tebalnya 4 jari, dan geronggang dari dalam. Di atasnya ada ganja dari tembaga, tinggi ganja yang satu itu 5 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya dari tembaga. Dan tiang yang kedua seperti itu juga, mengenai buah delima, ada 96 buah delima yang merupakan gambar timbul. Seluruhnya buah-buah delima itu ada 100 pada jala-jala itu berkeliling. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Zefanya, imam tingkat 2,
dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai prajurit-prajurit dan 7 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di tengah-tengah kota itu. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribla. Lalu, Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla, di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan dalam tahun ke-7, 3.023 orang Yehuda. Dalam tahun ke-18 zaman Nebukadnezar, 832 jiwa dari Yerusalem. Dalam tahun ke-23 zaman Nebukadnezar, diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, 745 jiwa orang Yehuda. Seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodah, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodah berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya, sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Demikian pembacaan firman. Terima kasih, Bu Nerliana. Kita akan lanjutkan pembacaan firman kita dari Perjanjian Baru. Kita ambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-10. Akan dibacakan oleh Ibu Cinta. Dipersilakan, Ibu Cinta. Baik, Pak Abraham. Ibrani pasal 10. Di dalam hukum Taurat, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab, jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata,
korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak Engkau kehendaki dan Engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 orang atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan,
maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih, Bu Cinta. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan dengan judul Zedekia dan Yoyakim yang akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Paul. Silakan, Pastor. Ya, haleluya. Suara saya cukup bagus, kah? Suaranya kedengaran jelas nggak ya? Menggema Jelas, Pastor. atau bagus ya? Bagus. Soalnya saya tadi coba pakai handphone satunya nggak bisa. Ini oke. Hari ini kita judulnya adalah Zedekia dan Yoyakim. Ya, saudara ya. Saudara, kalau dengar firman Tuhan itu ada dua hal. Kemarin ya, kalau kita berkat itu dua hal. Ya, bisa jadi positif, bisa jadi negatif, saudara. Ya kan, kalau kita cerita berkat, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Pengetahuan juga sama, bisa jadi positif, bisa jadi negatif, saudara. Anda mendengar firman Tuhan itu bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Anda mengetahui sesuatu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ketika Anda ada sesuatu di dunia, itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif, saudara. Sangat filosofikal ya, sangat filosofis. Tetapi ini bukan masalah filosofikal, saudara ya. Kelihatannya filosofikal, tetapi sebenarnya ya kata berkat itu sendiri juga bisa berarti kutuk, ya kan? Ketika kita mengucapkan berkat, orang itu mau terima berkatnya jadi berkat, nggak mau terima jadi kutuk, saudara. Atau orang itu hidupnya nggak baik, dia jadi kutuk, ya saudara ya. Tapi di samping itu juga pengetahuan juga sama. Ya, ketika Anda memakan buah pengetahuan baik dan jahat, jangan diganti namanya ya, buah terlarang, salah ya, nggak ada nama buah terlarang. Buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika kita memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka kita jadi tahu yang baik dan yang jahat. Lalu kita memakan buah itu bisa menjadi baik, bisa menjadi jahat, saudara. Anda ketika belajar Torah dalam Roma 7, ya, ketika kita mengerti Torah, maka kita mengerti apa itu artinya jangan mengingini. Ya, do not covet, jangan mengingini, karena dosa itu dimulai dari ingin, ya, mengingini. Dosa itu dimulai dari hati, intinya begitu, saudara ya. Dimulai dari hati, ya kan, dari niat. Dosa itu dimulai dari niat, saudara. Anda dan niat itu sudah dosa. Nah, artinya apa, saudara? Ketika kita baru niat, kalau gitu, baiknya kita nggak ngerti apa-apa supaya kita nggak niat. Memang pada kenyataannya ketika Anda tidak mengerti apa-apa, maka niatan itu nggak ada, saudara. Tidak pernah ada niatan ketika Anda tidak mengerti. Ya kan? Ketika Anda tidak mengerti itu nggak ada niatan. Begitu Anda mengerti, maka ada niat. Niat memang mau begitu. Ya kan? Dan niatan. Nah, ketika Anda tidak dikasih tahu, ya, maka Anda hidupnya di dalam hal yang tidak baik. Ya kan?
belum niatan, tapi Anda hidup dalam kegelapan. Karena segala sesuatunya tidak tahu. Aku nggak tahu, aku nggak tahu, aku nggak tahu. Ya kan? Anda kalau pergi ke dari pergi ke Jakarta dari kota kecil, kayak saya dulu orang kampung pergi ke Jakarta, ya kan? Jalan kemana-mananya tersesat, gitu ya. Makanya di Jakarta banyak anak hilang ya, sasar, saudara ya. Banyak anak hilang, kalau terpisah dari orang tuanya, dari kampung, hilang, saudara ya. Sasar. Anda pergi, nggak tahu, aku nggak tahu. Kan begitu jawabnya, kan aku nggak tahu, saudara ya. Anda pergi ke Jerman, kalau di Jakarta nggak tahu, hilang, saudara. Kalau Anda pergi ke Jerman, ya nggak mungkin hilang, nggak tahu, nggak mungkin hilang, polisinya baik. Tapi kalau Anda nyetir di jalan, lalu Anda ngelanggar, ditilang sama polisi, Anda bilang aku nggak tahu, tetap ditilang, saudara. Sebab apa? Bagi orang Jerman, kalau kamu sudah dari sini, kamu harus tahu hukum di sini. Tapi aku nggak tahu, Pak, nggak urusan. Ya sudah. Ya sudah ya. Oke, kamu harus tahu hukumnya di sini. Sebab kan kalau kamu tidak tahu hukum di sini, kamu akan membahayakan orang lain. Jadi ketidaktahuanmu itu akan membahayakan dirimu dan orang lain. Jadi kamu harus tahu. Itu masalahnya. Ya kan? Yang pertama tadi Anda boleh berkelit, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Tetapi begitu Anda tahu, maka Anda dituntut. Kalau Anda tidak tahu, Anda akan membahayakan dirimu dan orang lain. Tetapi begitu kamu tahu, kamu akan dituntut. Dengan pengetahuanmu itu, kamu akan dituntut. Ya, kamu akan dituntut. Ada orang bunuh orang. Aku nggak tahu kalau membunuh itu nggak boleh. Masuk penjara, saudara ya. Ya kan? Aku tidak tahu hukumnya kalau aku nggak boleh bawa ini, tetap masuk penjara, saudara. Karena bawa narkoba, bawa heroin, alasannya nggak tahu. Aku tidak tahu itu yang ngasih siapa. Saya waktu di bandara kemarin, saudara ya, waktu di bandara di Schiphol ya, di mau berangkat itu ya. Begitu saya sudah selesai dari ini ya, apa namanya, boarding pass semua beres, terus agen Mossadnya datang, saudara ya. Kamu tadi ada terima sesuatu enggak dari orang? Ditanya dulu, saudara ya. Enggak. Yakin. Semua ini punyamu, tidak ada titipan. Enggak ada. Lalu masuk, tasnya diminta semua masukin ke dalam, saudara. Diperiksa, dibongkar semuanya. Ya memang enggak ada apa-apa. Ya memang itu barang saya semua. Tetapi coba Anda lihat ya, banyak sekali di bandara-bandara, Anda tiba-tiba ada orang asing nitipin barang sama Anda. Jangan pernah mau, saudara. Tolongin aku ya, titip sebentar aku tak kencing. Ini tolongin bawa masuk ke sana, aku over muatan nih. Boleh nggak share? Oh, jangan pernah sok baik, saudara ya. Begitu dikasih titipan, ternyata dalamnya heroin. Mampus, saudara, hukuman mati, saudara. Alasan saudara, aku nggak tahu. Nggak ada kata nggak tahu, saudara. Tetap Anda tahu, tidak tahu, Anda tetap masuk penjara itu, saudara. Nggak ada ampun. Aku tidak tahu, itu aku dititipin. Nggak urusan. Nggak urusan. Anda kalau tidak tahu membahayakan dirimu dan membahayakan orang lain. Kalau Anda tahu, Anda juga akan dituntut lebih banyak pengetahuan itu, saudara. Dan kalau Anda sudah tahu dengan jelas dan Anda melanggarnya, lebih baik Anda nggak tahu. Balik lagi, saudara, lebih baik Anda nggak tahu. Lebih baik Anda itu tetap hidup dalam kegelapan saja. Tahu gini, aku tetap hidup dalam kegelapan saja. Tapi kalau Anda nggak tahu, mumet, saudara, sama-sama. Ya kan, muter. Itulah lingkaran setan. Itulah lingkaran dosa, saudara. Ya, circle-nya di dalam itu Anda harus. Jadi bagaimana dong seharusnya? Seharusnya Anda tahu. Ya, karena firman Tuhan berkata, untuk akan mengetahui kebenaran dan keputusannya, kebenaran apa? Kamu harus apa dengan kebenaran itu? Aletheia, saudara. Kamu harus murni hatimu, kamu harus tahu kebenaran yang sejati. Maka itu yang akan memerdekakan kamu. Masalahnya banyak orang berusaha cari tahu
Ya, akhirnya dia tidak mencari kebenaran itu, tetapi dia mencari pembenaran buat diri, justifikasi buat dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Oh, saya kan karena saya ini, karena maka Anda melegalkan, ya kan? Memaklumkan dosa pada dirimu sendiri, ya kan? Dengan alasan karena Tuhan Yesus kan nanti Maha Pengampun. Wah, saya pernah coba-coba, saudara ya. Saya pikir Daud berzina juga diampuni kok. Saya juga mau ikut-ikut, saudara. Silakan, saudara, bayarannya seluruh keluarga saya itu, saudara ya. Seluruh bisnis saya, seluruh hidup saya, seluruh keluarga saya. Bagus, saudara. Kita masih bisa balik ya, saudara ya. Untung kita masih bisa balik. Bisa balik gimana itu, saudara? Dengan naifnya ya, lalu itu pikiran saya. Nah, Tuhan Yesus saja ngampun apa? Tuhan saja mengampuni Raja Daud. Nah, Tuhan, nabi-nabi siapa yang nggak berdosa Tuhan aja ngampuni. Tapi saya lupa, saudara. Kita tahu kita kan dituntut lebih banyak, saudara, pengetahuan itu. Dan kalau kita sudah tahu kebenaran dan kita sengaja melanggarnya, saudara, itu namanya menghina kasih karunia itu, saudara. Anda sudah dengar firman Tuhan hari ini. Anda sudah mengerti firman Tuhan. Bahwa Anda disuruh mengampuni. Anda disuruh untuk bisa mengasihi. Dan Anda dengan sengaja, Anda mengkhianati saudara. Ya kan? Kita kasih tahu. Ada kebenaran. Ya kan? Sebenarnya Anda sudah ada di sana. Anda sudah benar. Tiba-tiba Anda dengan sengaja. Ya kan? Orang yang nggak dengan sengaja saja lagi bisa kepleset, ini Anda dengan sengaja, saudara. Dan rata-rata dosa bukan karena tidak sengaja, saudara. 100% dosa itu ya, bukan karena tidak sengaja berdosa. Semua dosa itu sebenarnya Anda tahu bahwa Anda sedang berdosa. Ya, dari mana orang tahu jalannya dia benar, saudara? Karena dia tahu kalau dia benar, saudara. Dari mana saya tahu jalan dari Jakarta sampai Surabaya? Merem saya hafal sampai, saudara. Saya ini nyetir sambil tidur aja nyampe, istilahnya begitu ya. Enggak ya, bahaya ya, saudara. Tapi saya tahu jalan itu, sebutan semua kota-kotanya urut dari Jakarta sampai Surabaya, saya bisa, saudara. Ya kan? Sebut satu ketemuan karena udah sering puluhan tahun dari umur saya nyetir pertama kali Jakarta Surabaya itu 25 tahun ya, umur 25 tahun. Saya setir Jakarta Surabaya pertama kali. Terus sampai itu sering, saudara. Hampir tiap berapa bulan sekali saya nyetir. Supir-supir bis malam itu apalagi, saudara. Itu tidur saja nyampe itu supir bis malam itu. Dia tahu kalau dia tahu, saudara. Maka dia nggak akan kesasar. Masalahnya, orang kalau tidak tahu, ya kan, apa yang dia tahu, dia kesasar, saudara. Dia tahu, apalagi kalau dia tahu, kalau dia tidak tahu. Banyak orang tahu kalau dia tidak tahu. Dan dia nekat, saudara. Situlah. Maka kita tahu sebenarnya aku tidak tahu daerah ini. Jadi nggak mungkin orang nggak tahu kalau dia sedang dalam hamartia, dosa, kesasar, tersesat. Nggak mungkin nggak tahu dia tahu, saudara. Kenapa tiba-tiba dia kehilangan kompasnya itu, saudara, dan dia tidak tahu dia mau kemana. Jalan hidupmu, arah kehidupanmu, arah bisnismu. Malam ini, pagi ini, Anda bangun, Anda nggak tahu, Tuhan. Aku blank, Tuhan, nggak ngerti mesti ngapain. Oh, itu hati-hati, saudara. Anda harus benar-benar datang sama Tuhan. Ya, Anda sedang lost dalam bisnismu, sedang tersesat dalam bisnismu. Pagi-pagi ya, saya dulu tiap pagi ya, saudara ya. Wah, sebelum saya yang kacau-kacau itu ya, saya tiap pagi. Ya, Tuhan, ini bukan panggilan, Tuhan. Tuhan, pagi-pagi saya bangun capek, saudara. Bayangin saya bangun jam 4 pagi, pulang jam 12 malam tiap hari, saudara ya.
Tuhan, ini bukan panggilanku, Tuhan. Saya menikmati pekerjaan itu, tetapi saya selalu merindukan, Tuhan. Pekerjaan hari ini saya lakukan ini, saudara ya. Pekerjaan hari ini saya lakukan, capek, saudara ya. Kerja 10 jam sehari, ya, saya usia segini masih kuliah lagi, belajar lagi terus ya. Ya kan, itu modalnya saya kan jualan, saya kan kerja, saudara. Kalau Pak Alex modalnya supplier barang, mesti punya modal ini, modal itu, beli itu. Pak Harto punya pabrik, beli ini, beli itu. Saya modalnya belajar buat ngajar Anda ini, saya modalnya untuk belajar lagi. Nggak bisa cuma ngoceh-ngoceh, nggak jelas. Cuma autodidak, nggak bisa, saudara. Kualitasnya nggak jelas nanti. Saya benar-benar belajar. Tetapi karena saya tahu saya ada di jalan yang benar, ini track-nya saya, ini destiny yang Tuhan berikan buat saya. Ya, paling cuma capek, pegel-pegel, tidur, happy, hati gembira, saudara ya. Hati senang, ada sukacita. Ya, bahkan saya bisa ngukur, wah ini kebanteran nih. Saya berkali-kali bilang sama ini, saya kebanteran ini. Saya larinya kecepatan ini, kita mesti pelan-pelan. Umur sudah hampir 50 tahun begini, nggak boleh lupa. Kadang-kadang masih lupa ya. Saya rasa saya besar paling muda ya. Saya tadi jalan, setiap hari saya jalan 8 kilo, saudara ya. Pulang pergi dari dorm ke itu, ya memang biasanya jalan, ya memang cuma jalan. Tapi itu 7 lantai, saudara ya. Apa 7 stase, karena naik ke bukit. Saya di lembah, dia naik ke bukit gitu ya. 7 lantai begitu. Pulang pergi. 7 kilo lumayan, saudara. Terus berasanya saya ini sudah masih muda, saya jalannya cepat. Nggak taunya perutnya isinya lemak semua. Nah, ngukur, kecepatan saya jalani. Nggak diatur, nafasnya diatur. Diukur, kenapa? Karena saya enjoy, karena saya tracknya benar. Boro-boro mau ngatur nafas, saudara, kesasar kok. Boro-boro mau ngatur nafas, lagi kesasar, bingung. Tapi kalau Anda tahu jalannya, intuisi Anda sudah menuntun itu, sudah enak, jalannya itu enak, saudara. Yang sekarang kita jalan terus ya, Tuhan bimbing dari satu pos ke pos yang lain, dari satu dari makanya Tuhan bilang apa? Dari kemenangan kepada kemenangan, ya kan? Dia menuntun kamu dari kemenangan kepada kemenangan, saudara. Kamu jadi kepala bukan ekor, ya kan? Terus dituntun dari kemenangan kepada kemenangan. Karena kita tahu posisi kita tahu destiny-nya kita, saudara. Dari jiwa-jiwa lagi Tuhan tambahkan terus. Setiap pekerjaan Tuhan. Apa yang kamu perlukan? Yaitu aletheia. Supaya kamu tahu kebenaran itu benar-benar memerdekakan kamu. Jangan kita tahu kebenaran, lalu kita dengan sengaja kita lepehin kebenaran itu. Banyak Anda sudah dengarkan doa Bun Pagi, firman Bun Pagi ini tiap hari Anda dengarkan. Anda tahu cuma icip-icip. Nah, itulah bedanya Sedekia sama Yoyakin, saudara ya. Bedanya di mana, saudara? Yoyakin itu sama sekali nggak ngerti kebenaran, saudara. Ketika Yoyakin itu menjadi raja, dia memang dari orang jahat, saudara ya. Dia memang orang jahat, bapaknya jahat, ibunya jahat. Dan dia juga orang jahat. Ya kan? Tahun ke-8 dikalahkan, dipenjara sama Raja Babel, Nebukadnezar. Dia ditangkap sama si Nebuzaradan itu kan. Tetapi Sedekia, dia melihat, dia kenal Yeremia, dia berinteraksi dengan suara kenabian ini, dengan suara firman Tuhan ini, saudara. Bahkan dia bisik-bisik, pengen tahu, dengan sengaja dia pengen tahu firman Tuhan. Tapi dia enggak. Dia banyak terima firman Tuhan, saudara. Tapi dia enggak punya daya buat melakukannya. Karena dia memang bukan mau mencari yang benar, ya. Dia karena cuma pengen tahu saja. Nah, Anda dengar firman Tuhan sekarang ini, saya banyak kali dengar ya, orang-orang tua, anak-anak muda, dia kalau dengar firman Tuhan, dia dengar, bagus ini firman-Nya, bagus. So what kalau bagus, saudara?
Terus kenapa kalau bagus itu? Pantas ini. Benar. Setuju saya. Terus kalau setuju kenapa, saudara? Anda mau setuju nggak setuju dengan firman Tuhan? Itu firman Tuhan. Anda sudah tahu, apalagi Anda sudah tahu, saudara. Lebih baik Anda nggak tahu sama sekali. Tapi kalau Anda nggak tahu, Anda akan di dalam kegelapan. Ketika Anda hari ini sudah dengar firman Tuhan, firman itu buatmu, saudara. Itulah sebabnya kamu yang hari ini dengar. Mengapa bukan orang lain? Mengapa bukan anakmu? Mengapa suamimu masih tidur? Mengapa anakmu masih tidur? Maka kamu yang dengar. Atau Anda bapak-bapak, kenapa istrimu masih molor? Anak-anakmu masih molor. Kamu yang dengar. Atau anak-anak. Kamu dengar, anak-anak muda-muda. Sementara orang tua masih tidur, kamu yang dengarkan di sini. Siapapun Anda yang dengar, firman ini buatmu, bukan buat orang lain. Ketika Anda dengar, Anda cip-cip, oh, benar juga ya. Oh, oke juga ya. Ini buatmu, saudara. Firman ini begitu masuk dalam hatimu. Lakukan, saudara. Itulah bedanya Sedekia dan Yoyakin. Yoyakin nggak punya kesempatan. Banyak orang nggak punya kesempatan dengan firman Tuhan. Mereka tiap hari dicekokin dengan berkat-berkat mobil Alphard, Ferrari, ya kan, Louis Vuitton, Versace. Itu ada lagunya itu ya. Ada lagunya itu ya. Nah, semua dicekokin dengan itu, saudara. Sementara nggak dengar firman Tuhan yang ini, makna dari kesederhanaan dalam hidup, cinta yang mengalir. Nggak ada yang dengar, saudara. Ya kan? Anda hanya membanding-bandingkan, oh khotbahnya itu, khotbah Louis Vuitton, sana khotbahnya Ferrari, sana khotbahnya, ya kan? Di sini khotbahnya sedekah terus, saudara. Mumet entah semua. Tapi nggak akan mumet kalau kamu sedekah terus Anda banding-bandingkan, ya kan? Banyak orang tidak punya kesempatan untuk mendengarkan khotbah ini, saudara. Dan akhirnya Sedekia ya menyayat hati, saudara, mengenaskan hatinya. Sak goblok-gobloknya, sak bejat-bejatnya Yoyakin, dia nggak ngerti kebenaran. Dan ternyata dia melakukan apa yang firman Tuhan lakukan, apa? Suruh nyerah sama Raja Babel. Yoyakin tidak tahu, tidak mendengar perkataannya Yeremia, dia nggak ngerti. Ayo kamu nyerah, karena memang sudah kamu memang harus pergi ke Babel. Yoyakin dan keluarganya dia taat, saudara. Dan dia pergi ke Babel, pasrah, dia masuk di penjara. Sedekia diberi kesempatan dan dia dengar dari Yeremia. Bahkan dia diberi kesempatan oleh Raja Babel. Sudah klop, udah kamu taat saja. Nggak mau taat, malah dia langgar firman. Sudah dikatakan firman Tuhannya harus bagaimana. Akhirnya matinya mengenaskan. Beda, clear banget, saudara. Bedanya Yoyakin sama Sedekia. Tanpa sengaja si Yoyakin ini justru melakukan, itulah yang namanya Taurat yang di dalam hati. Banyak orang-orang Kristen mendengar firman Tuhan dengan wow, bahkan jago hafal, tuh kayak saya kan dulu ya ratusan khotbah tak dengar waktu dalam masa pemulihan saya, tetapi itu kemudian saya lakukan. Banyak orang belajar firman Tuhan, dia kelihatannya jago istilah-istilah Alkitabnya. Ketemu ya kalau di kelas-kelas evangelis itu kan kelihatan wah ini kelihatannya, tapi saya langsung lama begitu dia ngomong sepatah dua kata ini anggur lama nggak mempan di komunitas kita anggur lama, saudara. Kenapa nggak mempannya? Anggur lama retorika doang, pengetahuan. Banyak orang punya pengetahuan Alkitab itu retorika saja. Kayak Sedekia ini cuma jadi retorika pengetahuan, saudara. Tetapi banyak orang ya yang dia tidak banyak tahu, tetapi dia kemudian dia melakukan, dia dituntun oleh hati nuraninya karena dia dengarkan atau karena kepepet atau karena kepepet, saudara ya. Wah berbahagialah saudara yang kepepet itu, makanya orang-orang miskin itu menjadi milik kepunyaan Tuhan, saudara. Mengapa orang-orang miskin ini didengar sama Tuhan, anak yatim dengan kepepet, dituntun oleh hati nurani, kepepet terus, saudara. Dan orang-orang kaya diberi kesempatan. Anda yang longgar, Anda yang
Anda yang tidak punya masalah berarti dalam hidupmu yang sedang dalam, Anda diberi kelonggaran. Sehingga apa yang menuntun hatimu? Harusnya hati nuranimu. Tapi kan enggak kan. Yang mendrive-mu adalah lingkungan sosial politikmu, status sosial ekonominya, yang mendrive kehidupan kamu. Beda dengan orang-orang kepepet, yang mendrive adalah kebutuhannya dia. Dalam kebutuhannya dia itu jam selalu kurang, dia mencari sesuatu. Akhirnya dia mencari hati nuraninya, dia dengarkan suara hatinya. Tanpa sengaja. Anda yang punya status sosial pergi ke gereja, ya di gereja Anda justru itu tadi ngukur level, saudara. Kacau sekali, saudara ya. Itu tadi kemarin ya, ketika tingkatan ya, agama Babel itu, cerita Babel, atau Kilangan. Akhirnya Anda menciptakan Allahmu sendiri, menciptakan aturanmu sendiri, menciptakan ritual simbolmu, dan Anda puas, Anda bangga dengan dirimu sendiri yang sudah saleh dan soleha itu, saudara, dan kemudian Anda mencibir orang lain yang tidak seperti Anda. Repot ya. Dan orang-orang ini akan mendapat hukuman yang luar biasa, meremehkan kasih karunia. Sebenarnya dia punya banyak kesempatan buat tahu, tapi dia tidak tahu. Ya, saudara ya. Makanya Tuhan berkata apa? Matius 7, 25-26 ya. 25-27. Orang yang berbahagia, dengar, lakukan. Dengar, lakukan, saudara. Jangan bandel. Anda tiap pagi sudah doa, ikut doa di sini. Ikut dengar firman Tuhan. Dengar, lakukan. Tuhan Yesus memberkati.